Oke, nama lain dari kemenyan apa? Yang tadi waktu pembukaan misa Romo Dupa. dupa, luar biasa dupa. Aaron membawa apa tadi? Mur. Mur. Jadi mur itu sejenis balsem yang biasa dipakai untuk mengawetkan jenazah. Baru tahu ya? Ketahuan. Kamu ketahuan. Ini kelihatan sekali gitu loh. Oke? Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, teristimewa, yang saya kasihi anak-anak sekalian, selamat pagi. Selamat pagi. Kok lemas? Pesta dong hari ini. Tepuk tangan untuk anak-anak yang hari ini berpakaian indah sekali. Terima kasih untuk para pendamping yang mempersiapkan segala sesuatu sehingga menjadi indah seperti ini, dan juga dukungan orang tua. Hari ini kita bersama-sama merayakan pesta Epifani, atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan pesta penampakan Tuhan, atau dulu dikatakan pesta Tiga Raja. Dan juga sekaligus hari ini bertepatan dengan pesta penampakan Tuhan, gereja merayakan hari raya untuk mengenangkan dan mendoakan bersama anak-anak misioner sedunia, dan tahun ini memasuki tahun yang ke-180. Tema yang diangkat menarik untuk kita renungkan: bersahabat, terlibat, menjadi berkat. Tetapi sebelum saya melanjutkan permenungan ini, ada kuis dulu sebelum kita melanjutkan. Tiga Raja, silakan berdiri. Arjuna dan teman-teman. Sudah lihat Tiga Raja? Atau mungkin ke tengah? Ya, Arjuna dan teman-teman di tengah aja, lalu menghadap ke Bapak Ibu. Ya, ini pasti papa mamanya hadir. Ya. Orang tua kenal anak kalian? Ya, baik. Perkenalkan, yang sebelah kanan namanya Arjuna. Arjuna ya? Namanya Arjuna, Romo udah tahu duluan. Yang di tengah? Buka masker dulu dong. Romo tidak dengar suaranya. Edward. Lalu sebelahnya? Masker? Emmet. Romonya makin mendekat, suaranya makin mengecil. Siapa namanya? Bet. Mike, perlu Mike kayaknya sih. Terima kasih. Ini kalau Mike sampai Romo juga tidak dengar berarti. Evan. Iya. Kok nama susah ya? Namanya kok susah sekali gitu loh. Namanya Aaron. Oh, Aaron. Romo dengar tuh antara Ebot, Eyen, macam-macam gitu loh. Ya, baik, Romo ulang ya. Aaron, Edward, dan juga Arjuna. Arjuna betul, Arjuno ya, nama wis caya, betul Jawa ya gitu ya. Ya, oke.
Hari ini kita memperingati perayaan pesta Epifani penampakan Tuhan tiga raja. Dan kalian bertiga perankan tiga raja itu. Coba sebutkan nama ketiga raja itu. Gaspar. Oke? Gaspar. Good. Kedua? Baltasar. Baltasar. Mantap. Yang terakhir? Melkior. Tepuk tangan. Wow. Ini baru namanya mantap. Ya. Oke. Diulang supaya nanti tidak lupa nama tiga raja itu. Satu, Gaspar, Baltasar, Melkior. Yang lain kelihatan baru dengar ini kayaknya. Pasti ada yang mengatakan, nama apa ini? Nama siapa ini? Kok aneh sekali itu loh. Ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya belum selesai. Karena kalian bertiga hari ini adalah paling penting kalian bertiga karena perayaan hari ini. Ya. Gaspar, Melkior, Baltasar. Ketika mereka datang bertemu dengan Tuhan Yesus, tadi kan kalian bertiga membawa persembahan kan? Arjuna tadi membawa apa? Emas. Tepuk tangan. Emas. Kalau Edward membawa apa? Kemenyan. Tepuk tangan, kemenyan. Oke, nama lain dari kemenyan apa? Yang tadi waktu pembukaan misa Romo Dupa, luar biasa dupa. Aaron membawa apa tadi? Mur itu sebenarnya apa sih? Mur. Pernah tahu enggak mur itu apa sih? Jangan-jangan sudah menjadi Katolik sekian tahun enggak tahu mur itu apa. Hanya tahu mur aja titik. Mur itu apa kira-kira Aaron? Jadi mur itu sejenis balsem yang biasa dipakai untuk mengawetkan jenazah. Baru tahu ya? Ketahuan. Kamu ketahuan. Ini kelihatan sekali gitu loh. Oke? Nama lain daripada kemenyan adalah dupa. Kalau mur adalah sejenis balsem yang dipakai untuk mengawetkan jenazah. Oke, baik. Naik lagi pertanyaan terakhir ini. Ini yang mungkin agak susah, ya. Tapi kalau sampai ini bisa menjawab, berarti kalian bertiga tahun depan lanjutkan lagi. Oke. Arjuna tadi membawa emas. Kenapa Arjuna membawa emas? Beri kepada Tuhan Yesus. Emas itu lambangnya apa? Mike, coba diberi Mike. Ini kelihatan tugas para pendamping ini mulai. Karena kan setiap tahun kita rayakan walaupun sudah vakum 2 tahun ya. Tidak merayakan. Atau ada yang tahu kenapa Yesus mendapat persembahan emas? Emas murni loh ini. Ini emas ini. Bukan emas Sarjono, bukan ya. Kenapa diberikan emas? Anak misioner ada yang tahu? Monggo, silakan. Kenapa emas? Paduan suara. Kenapa emas? Ayo, silakan berdiri. Ya, silakan. Emas kenapa? Kemuliaan. Kemuliaan kenapa? Kenapa dikatakan kemuliaan? Yesus itu sebagai apa? Nah itu dulu, Yesus itu sebagai apa? Nah, ada suara-suara ini loh. Siapa tadi? Raja. Tepuk tangan.
emas diberikan kepada Tuhan Yesus karena dia adalah sungguh-sungguh raja. Yang berikut, kalau kemenyan atau dupa Edward berikan kepada Yesus, Yesus kenapa menerima itu? Yesus untuk apa gitu menerima itu? Tadi emas karena Yesus adalah raja. Kalau dupa, kemenyan, mau mengatakan Yesus sebagai tadi raja loh. Yang kedua sebagai bisa Aaron bantu? Yesus sebagai apa yang kita imani selama ini? Yesus sebagai Tuhan. Hanya Tuhan saja yang pantas menerima kemuliaan luar biasa ketika dia dihormati dalam penyembahan dan adorasi. Oke, jadi kemenyan atau dupa mau melambangkan keilahian, kealahan dari Tuhan Yesus. Dan yang terakhir Aaron, mur mau melambangkan apa dari Yesus? Apa? Tadi balsam untuk mengawetkan jenazah, berarti Tuhan Yesus. Coba Aaron lihat ke belakang. Aaron lihat ke belakang, salib yang gede di belakang. Udah lihat? Kalau kita mempersembahkan mur kepada Tuhan Yesus, apa yang Aaron lihat di sana? Lihatnya jangan lama-lama ya. Kok lihatnya lama sekali? Miss Dinar, mur melambangkan apa dari Tuhan Yesus? Eng. Katekese ini. Suster di depan, ini Suster Alma ya. Tiara, Suster Tiara. Ada Suster Alma. Bunda Safer, sudah ada calon kita. Suster sudah ada calon. Ya. Tiara, mur melambangkan apa? Mur melambangkan kematian dari Tuhan Yesus. Yesus juga akan mengalami itu. Tepuk tangan untuk Aaron, Arjuna, dan Edward. Silakan kembali. Silakan kembali ke tempat duduk. Dapat pemain. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita semua sungguh bersuka cita karena kita boleh merayakan pesta penampakan Tuhan. Maka kita mau bersama-sama hari ini belajar dari para Majus Timur ketika mereka datang menyembah Tuhan Yesus. Gaspar, Melkior, dan Baltasar. Yang pertama kita belajar untuk selalu mencari makna hidup. Makna hidup yang sesungguhnya. Kita tidak puas dengan apa yang ada saja, tapi mencari yang lebih dalam di dalam diri Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita menemukan apa yang kita cari, walaupun di dalam perjalanan kita mengalami banyak kesulitan. Semoga kita tidak putus asa, terus berjuang dan fokus mencari apa yang kita cari dalam hidup. Dan sukacita itu nyata dan penuh ketika kita bertemu dengan Yesus. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita belajar untuk menjadi para penyembah
setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita sujud menyembah Dia sebagai Sang Raja Damai, yang datang juga mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama merayakan Hari Anak Misioner Sedunia. Satu semangat misioner yang luar biasa dari anak-anak misioner dengan tanda mereka yang luar biasa disebut 2D dan 2K. Masih ingat anak-anak misioner? 2D, 2K. Apa itu? Mulai lupa deh. Ayo. Ada lagunya toh? Ini setelah Covid semuanya dilupakan ini loh. Ayo. Doa, derma, kesaksian, apa lagi? Sebelum kesaksian apa? Sebelum kesaksian doa, derma, kurban, kesaksian. Walah, lupa semua ini. Ini goro-goro Covid ini kayaknya ini. Tapi bukan soal Covid aja. Ini tidak belajar ini kayaknya sih. Ya. Lah kalau mau jadi anak misioner jangan lupa 4 hal ini. Ya. Perayaan itu mau mengarahkan kita semua kepada hal ini. Anak-anak sekalian dan orang tua yang hadir di sini, orang tua mengajak anak-anak, menggerakkan mereka menjadi misionaris cilik. Mulai dengan apa? Belajar berdoa. Buatlah rumah tanggamu, keluarga-keluargamu sebagai satu rumah yang rumahnya selalu berdoa. Orang tua mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka harus berdoa. Tidak bisa orang tua menyuruh mereka berdoa sementara papa mamanya hampir jarang berdoa. Maka terjadilah mereka akan ikut contoh orang tua. Oke, mari kita belajar berdoa. Yang kedua, belajar berderma. Belajar memberi. Jangan pelit, jangan kikir. Jangan ingat diri. Belajar memberi. Memberi bukan soal ketika kita banyak dulu, ketika kita kaya dulu, ketika kita berpunya dulu, tapi memberi dari hatimu. Anak akan melihat ketika orang tuanya itu pelit, anaknya pasti pelit. Sekali lagi, otomatis. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohon, kecuali tanahnya miring. Maka terjadilah buahnya menggelinding jauh sekali gitu loh. Ya. Ya. Anak-anak yang murah hati, mau memberi, mau berderma, itu pasti orang tuanya seperti itu juga. Yang berikut belajar berkorban. Berkorban mulai hal-hal yang paling sederhana, hal-hal kecil. Dan yang terakhir, belajar memberi kesaksian. Kesaksian mulai dari diri kita, mulai dari keluarga-keluarga kita dan anak-anak. Anda memberi kesaksian ketika Anda di sekolah, bergaul dengan teman-teman yang mungkin berbeda dengan Anda. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Romo ingin menutup permenungan kita pada pesta hari ini dengan mengutip satu puisi dari tulisan seorang yang luar biasa yang namanya Dorothy Low Nolte. Itu seorang penulis Amerika dan seorang konselor keluarga yang lahir tahun 1924 dan beliau meninggal tahun 2005. Ini pesan untuk para orang tua, para pendamping, ya, para guru, bahwa anak-anak itu belajar dari kehidupan. Mereka belajar sejak mereka masih kecil
dan meniru apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Karena itu saya ingin bacakan tulisannya Dorothy ini untuk kita sebagai penutup renungan ini. Dia mengatakan begini: jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali dirinya. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan perlakuan yang baik, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga papa mama yang hadir di sini, orang tua, menjadi papa mama terbaik untuk anak-anakmu lewat kata dan perbuatan. Semoga anak-anak bangga dengan orang tuanya. Dan untuk anak-anakku sekalian yang terkasih, semoga bintangmu tetap bernyala, tetap bercahaya. Kalian siap menjadi misionaris, utusan Tuhan untuk dunia. Dan Yesaya mengatakan hari ini dalam bacaan, bangkitlah dan pancarkanlah terangmu bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.